Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kita di hati setiap manusia. Harus kita tumbuhkan rasa bahwa sesungguhnya yang dapat kita andalkan untuk bergantung semua hal kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahina ya'lamullahu annaka la tarju min ghairihi fik annahu la yatakhalla. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa engkau tidak berharap sepenuhnya kepada siapapun untuk segala urusanmu, kebahagiaanmu, keselamatanmu, kecuali kepadanya. Maka percayalah, Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah akan meninggalkan. Karena sesungguhnya, hakikatnya, semua hal urusan di dunia ini semuanya ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, semua hal kesulitan, keruwetan, bahkan kemustahilan yang ada dalam diri kita, diri seluruh umat manusia, semuanya sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan garansi sepenuhnya kehidupan kita semuanya. Saudaraku, kita tentu ingat betul kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika itu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus dalam keadaan sendiri di samudra yang cukup luas dan ditelan ikan. Bagaimana sedihnya seandainya itu terjadi pada diri kita. Dan tentu sebagai manusia, tentu naluri itu juga ada pada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Saudaraku, dalam surat As-Saffat ayat 142 sampai dengan 144 dikisahkan faltaqamahul hutu wa huwa dan ditelanlah Nabi Yunus oleh ikan paus dan beliau ini dalam keadaan tercela. Karena apa? Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memperingatkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya yang sudah beriman, yang sebelumnya beliau memberikan dakwah, tapi umatnya masih tetap musyrik kepada Allah. Sehingga Nabi Yunus keluar dari kaumnya, pergi begitu saja dengan marahnya. Tapi sepeninggal Nabi Yunus meninggalkan umatnya ini, umatnya bertaubat, kemudian beriman, kemudian azab yang sebenarnya mau akan diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Yunus ini, kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, menaiki kapal. Dan ketika itu badai menerjang, badai yang cukup besar sekali. Sehingga oleh para penumpang dalam kapal itu dibuanglah semua bekal-bekal. Karena dirasa dengan bekal yang ada, perahu ini tidak akan bisa kuat untuk membawa para penumpang dan barang bawaan. Maka dibuanglah barang-barang itu. Tapi apa lacur? Ternyata semua barang-barang perbekalan, barang apapun dibuang. Tapi tetap saja perahu ini terumbang-ambing dan dikhawatirkan akan tenggelam.
Sehingga diundilah kesepakatan di antara para penumpang kapal itu. Siapa yang namanya muncul dalam undian itu akan dibuang ke laut juga untuk mengurangi beban kapal itu. Tapi sialnya, diundi sekali keluarlah nama Nabi Yunus. Oleh para penumpang yang lain merasa kasihan, maka diundi kembali, diulangi undian itu. Dan 3 kali ternyata nama Nabi Yunus ini muncul dan muncul lagi. Maka kemudian dengan terpaksa Nabi Yunus kemudian melompat ke laut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ikan paus untuk menelannya. Maka ditelanlah Nabi Yunus. Dalam beberapa tafsir dinyatakan bahwa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus ini ada menyatakan 7 hari, 4 hari, 3 hari. Ada bahkan menyatakan tidak terlalu lama. Mulai dari petang sampai waktu Tuhan. Saudaraku, apa kemudian yang terjadi? Di tengah kesedihan itu, Nabi Yunus tahu betul bahwa tidak ada yang bisa membantu kepadanya untuk menolong beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka falaula annahu kana minal musabbihin, dalam surat As-Saffat ayat 143. Jikalau dia Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang mau mengingat dan percaya, mensucikan musabbihin, orang-orang yang mensucikan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi ila yaumil qiyamah. Maka tentu dia tidak akan pernah bisa keluar dari perut ikan paus. Dan mungkin jika seandainya beliau tidak bertasbih, tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan, maka beliau akan terperangkap itu sampai hari kiamat. Saudaraku, lantas bagaimanakah apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Maka Nabi Yunus mulai bertasbih, bertahmid, berdoa, dan diyakinkan dalam hatinya bahwa hanya Allah lah yang dapat diandalkan untuk bergantung dalam kehidupan kita semuanya. Saudaraku, dengan keyakinan itu maka kemudian Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dan dilemparkan oleh ikan paus di tepian laut. Saudaraku, sekali lagi inspirasi bagi hari ini, yakinkan dan tetapkan di dalam hati kita semuanya bahwa jika Allah mengetahui bahwa hati kita mantap, kokoh, dan yakin bahwa hanya Allah tempat bergantung kita, Allahus Samad, hanya Allah lah tempat bergantung kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, terus pupuk dalam hati kita bahwa satu-satunya tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian inspirasi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.